Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di akhir pekan pada hari ini. Di dalam kitab 2 Tawarik, sekarang kita melihat hal yang berikutnya yang menarik untuk kita simak di dalam kitab 2 Tawarik. Pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai firman Tuhan berkata, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah ketika bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu ditahbiskan. Saudara-saudara, sebuah bangunan yang sangat megah, yang sangat indah pada waktu itu, yang sangat mewah. Karena sebagian besar dari bahan-bahannya itu adalah dari emas. Ketika hal itu ditahbiskan, ketika rumah Allah itu, bait Allah itu ditahbiskan, firman Tuhan berkata, Salomo mempersembahkan tak terhitung, tak dapat lagi dihitung banyaknya lembu sapi, kambing domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika bait Allah itu ditahbiskan? Firman Tuhan berkata, kita lompat ayat 14. Lalu sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bait Allah itu ditahbiskan dengan korban yang tak terhitung banyaknya, ketika seluruh imam-imam orang Lewi menguduskan dirinya, semua kepala-kepala suku orang Israel menguduskan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan dalam pentahbisan bait Allah itu. Firman Tuhan berkata, hadirat Tuhan dinyatakan. Lewat apa? Lewat apa? Turunlah awan yang begitu tebal, memenuhi rumah Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, para imam itu tidak tahan lagi berdiri. Begitu kuatnya hadirat Tuhan memaksa mereka untuk tersungkur menyembah Tuhan. Lalu pasal 6 mengisahkan ketika Salomo berdoa memohon berkat Tuhan untuk bait Allah yang sudah selesai dibangun itu. Pasal 7 kita melihat firman Tuhan begini. 2 Tawarik pasal 7. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu,
Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara-saudara, ketika Salomo berdoa mentahbiskan bait Allah yang sudah selesai dibangun, firman Tuhan berkata, turunlah api dari langit, membakar korban yang dipersembahkan oleh orang Israel, Salomo dan segenap jemaat Israel. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pertanda perkenanan Tuhan atas segala jerih lelah mereka, segala upaya mereka, segala pengorbanan mereka. Tidak ada yang lebih indah, saudara, ketika kita mengalami, merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga selain daripada ketika hadirat Allah turun memenuhi hidup kita. Kita rasakan, kita nikmati dalam hidup kita. Itu sebabnya pengalaman dari Raja Salomo dan orang Israel, mereka mempersembahkan korban yang tak terhitung bagi Tuhan. Dan itu ditilik oleh Tuhan, ditilik oleh Tuhan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, bait Allah itu. Saudara-saudara, walaupun bait Allah itu dibuat dari emas, tetapi kalau tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, rasanya itu hampa. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah itu, itulah yang membuat menjadi sesuatu yang lebih sangat istimewa. Saudara, biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, semua orang Israel, mereka sujud muka sampai ke tanah. Muka sampai ke tanah, ke lantai, menyembah Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, pengakuan akan kebaikan Tuhan akan muncul keluar dari mulut kita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik, bahwasanya Engkau sungguh baik, dan untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami di sepanjang hari ini. Kalau besok kami akan beribadah di tempat ibadah, di gereja lokal kami masing-masing, biarlah sukacita dan hadirat Tuhan yang Engkau nyatakan kepada Raja Salomo dan segenap jemaah Israel juga kiranya boleh kami rasakan dalam setiap persekutuan ibadah kami, sehingga kami benar-benar merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.